Halo sahabat, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ugram. Film Ugram diawali dengan hujan badai yang menerpa seorang anak kecil bernama Agastya. Agastya merupakan tokoh utama dalam film ini. Di awal cerita, nampak Agastya yang berteriak histeris, lantaran melihat ayahnya sudah mati di tangan seorang Don. Don adalah sebutan untuk seorang ketua geng preman. Don yang membunuh ayah Agastya tersebut, sebenarnya berniat akan membunuh Agastya juga, namun saat sebelum Don tersebut melakukan niatnya, dirinya dihentikan oleh seorang Don lainnya yang bernama Rajan. Saat itu, lalu Rajan membawa Agastya ke tempat kediamannya. Di kediamannya tersebut, kedua anak Rajan, yaitu Bala dan juga saudaranya, akhirnya berteman baik dengan Agastya. Saat itu Rajan pun merawat Agastya hingga kondisinya menjadi pulih, sebelum Agastya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kita kemudian diperlihatkan seorang Don lagi, bernama Sivarudra, yang menawarkan kesepakatan kepada seorang pemilik perusahaan pelayaran, untuk membantunya menjadi penyelundup. Namun pemilik perusahaan tersebut, yang bernama Prabakar, menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Sivarudra pun marah karena penolakan tersebut. Kemudian Sivarudra mendatangi kediaman Prabakar, dan membunuh istrinya, serta mengancam akan membunuh anak perempuannya juga. Dengan terpaksa Prabakar pun kemudian memohon, agar putrinya dilepaskan, dan akan membantu Sivarudra. Namun, tanpa diketahui Sivarudra, pelayaran tersebut merupakan upaya Prabakar, untuk membalaskan dendamnya kepada Sivarudra. Pada saat pelayaran berlangsung, Prabakar menjual barang-barang selundupan tersebut kepada pihak ketiga, dan dia pun menyerahkan Sivarudra ke kepolisian, karena sebelumnya dia diam-diam sudah bekerja sama dengan mereka. Sivarudra kemudian melanjutkan kegiatan ilegalnya dari dalam penjara, melalui putranya, yang bernama Draj. Prabakar yang takut akan terjadi sesuatu dengan keselamatan putrinya, kemudian melarikan diri ke luar negeri. Saat Sivarudra yang keluar dari penjara, tidak pudar akan ambisinya, untuk membalas dendam kepada Prabakar. Suatu waktu, putri Prabakar, Nintya, datang ke India untuk mengunjungi makam ibunya. Sivarudra yang mengetahui informasi tersebut, kemudian langsung menyuruh gengnya, untuk menangkap Nintya hidup-hidup. Setelah berhasil, Sivarudra kemudian menghubungi Prabakar, dan mengatakan untuk mengingat kuku dari putrinya, karena dia tidak akan mengenali wajah putrinya lagi. Terkejut dengan apa yang didengarnya, Prabakar kemudian langsung menghubungi kenalannya yang berada di India, yang bernama Viswa, untuk membantunya. Viswa yang jelas tidak sanggup, kemudian menelepon temannya, untuk menyelamatkan Nintya, yang sedang berada di Talaguwara. Dan temannya tersebut, tidak lain adalah Agastya, dan bekerja sebagai seorang mekanik, langsung menghentikan pekerjaannya, dan langsung bergegas menyelamatkan Nintya. Layar berlanjut dengan Nintya, yang akan dianiaya oleh geng Sivarudra. Namun kemudian Agastya datang, dan berhasil mengecok geng Sivarudra, dengan cara meledakkan gas LPG menggunakan las. Saat hendak melarikan diri, salah satu preman geng Sivarudra menghadang mereka. Namun hal tersebut bukan masalah bagi Agastya, yang langsung menghajar preman tersebut. Setelah mereka berhasil melarikan diri, Agastya langsung menghubungi Viswa. Viswa mengatakan, kalau Nintya tidak boleh menelpon ayahnya, dan pergi ke luar negeri terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan, Sivarudra mempunyai tempat di kursi pemerintahan, sehingga akan sangat mudah untuk melacak Nintya. Viswa juga mengatakan, untuk membawa Nintya bersama Agastya, sampai dia berhasil mengatur rute pemulangan Nintya. Nintya yang sedang bersama Agastya, terlihat begitu sedih dengan keadaannya, namun Agastya mencoba menenangkannya, dan membawa Nintya ke kediamannya, yang berada di Kolar, yaitu suatu daerah di India. Layar kemudian berpindah ke Sivarudra, ia sedang meminum obat, untuk mengobati penyakitnya, kemudian datanglah Draj, yang mengatakan bahwa, ayahnya seharusnya lebih berfokus kepada urusan politik saja, dan melupakan balas dendamnya. Namun Sivarudra menolak, dan bahkan, menyuruh anaknya untuk pergi. Sesampainya mereka di kediaman Agastya, mereka kemudian disambut oleh ibu Agastya. Agastya pun menjelaskan bahwa, Nintya akan tinggal bersama mereka, untuk sementara waktu. Ibunya memperbolehkan, asalkan Nintya mau mengerjakan pekerjaan rumah, Nintya pun menyanggupinya. Keesokan harinya,
Ternyata Nintya yang anak kota, tidak tahu menahu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan rumah, dan meminta bantuan kepada Agastya. Dengan baiknya, Agastya pun bersedia membantu Nintya. Layar kemudian berpindah, memperlihatkan kedatangan ayah dari Nintya. Prabakar, yang berada di bandara, belum sempat untuk menemui putrinya, dia langsung disambut oleh preman Sivarudra, yang kemudian membawanya. Saat perjalanan, dia kemudian mendapat telepon dari Sivarudra, yang mengatakan, kalau sebelum Prabakar mati di tangannya, dia akan melihat kematian putrinya terlebih dahulu. Layar kemudian memperlihatkan Agastya dan Nintya, yang sedang berbelanja di pasar. Di pasar tersebut Nintya bercerita bahwa dia telah berbohong kepada ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya, bahwa ia akan pergi berlibur ke Spanyol, namun dia malah pergi ke India, untuk melihat makam ibunya. Cerita pun berlanjut, kini Deraj yang tidak punya pilihan lain, kemudian mengikuti ayahnya, dan menyuruh gengnya untuk mencari bengkel las dan mekanik, yang tahu tentang cara kerja dari las. Berpindah ke Nintya, yang ternyata dipergoki oleh para preman, dan dibawa oleh mereka. Untungnya preman-preman tersebut hanya tertarik dengan kecantikan Nintya, dan bukan preman bawahan Sivarudra. Agastya yang melihat kejadian tersebut, tidak tinggal diam, ia menolong Nintya, dan menghajar para preman tersebut hingga babak belur. Kemudian, kembali ke rumah Agastya. Nintya terlihat sibuk dengan bajunya, ternyata Nintya ingin pergi ke tempat makam ibunya. Ia lalu memohon kepada Agastya untuk mengantarkannya, meskipun mereka dalam keadaan terpuruk, Agastya mau melakukannya. Sesampainya mereka, Nintya langsung menangis di makam ibunya, serta kemudian memeluk Agastya, dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Jelas terlihat di sini, bahwa mereka berdua, sudah mulai saling mencintai, satu sama lain. Di tengah perjalanan pulang, mereka kemudian disambut oleh geng preman Sivarudra. Dengan cepat Agastya menyuruh Nintya untuk bersembunyi. Dan seperti biasanya, preman-preman tersebut bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Agastya. Keesokan harinya saat Nintya sedang menyapu halaman rumahnya, datanglah seorang ibu tetangga menghampirinya. Nintya pun segera bertanya, apa maksud dan tujuan ibu tetangga tersebut datang ke tempatnya. Ibu itu kemudian mengatakan kepadanya, untuk pergi secepatnya menjauhi Agastya. Dia menjelaskan, bahwa Agastya adalah seorang iblis yang sudah membunuh banyak orang. Film lalu memperlihatkan preman dari Mogor, yang sedang ditanya oleh Deraj. Preman tersebut kemudian menjelaskan, bahwa tidak akan mungkin, dia bisa merebut Nintya dari tangan Agastya, dan menjelaskan tentang siapa Agastya sebenarnya. Di sisi lain Viswa yang merupakan teman dari Agastya, tiba di rumahnya, dan dia kemudian bertemu dengan Nintya yang masih penasaran dengan asal-usul Agastya, kemudian menanyakannya kepada Viswa. Viswa dengan wajah terpaku, kemudian menceritakan kisah sebenarnya, siapakah Agastya tersebut. Di sini diceritakan, daerah tempat asal tinggal Agastya, yang berasal dari Mogor, letaknya 500 mil jauhnya dari Kolar, tempat mereka saat ini. Mogor merupakan tempat, dengan pemerintahan yang kacau, dan wilayah yang diperintah oleh dunia bawah, yang penuh dengan darah. Pratidwani sarkaravannya alugadisitu. Pada saat itu, Agastya merupakan anak buah dari Bala, dan saudaranya. Bala hanya menjadi ketua dari sekelompok kecil preman, dan dia tidak mempunyai wilayah kekuasaan setelah kematian ayahnya. Bala pada saat itu percaya, bahwa Agastya bisa membawa mereka ke puncak, apabila dia bisa membangkitkan hasrat membunuhnya. Hingga pada suatu waktu, Bala dan Agastya melihat seorang ibu yang dianiaya oleh seorang Don, dan gengnya. Hal itu kemudian membuat Agastya terbangkit, lalu menghabisi Don beserta gengnya tersebut.
Ia kemudian mengatakan kepada Bala, bahwa dirinya akan membantunya sampai Bala tidak memiliki siapapun untuk ditakuti. Beberapa tahun berlalu, dengan bantuan Agastya yang telah bangkit, Bala kemudian mendapatkan kembali wilayah kekuasaan ayahnya. Hal ini menyebabkan Bala dan juga gengnya, menjadi ditakuti di kalangan para don di sana. Tidak ada yang bisa menghancurkan kerajaan Bala, namun saat itu timbul pertikaian di antara mereka. Saat itu saudara Bala dan gengnya, menjalankan misi untuk membunuh salah satu don yang ada di Mogor. Setelah berhasil, saudara Bala ternyata tidak berhenti sampai di situ, karena dia berniat juga untuk membunuh ibu dari don tersebut. Namun rupa-rupanya, hal tersebut diketahui oleh Agastya, yang langsung menghentikan aksinya, dan menghajar saudara Bala tersebut. Tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh Agastya, saudara Bala kemudian menyuruh gengnya untuk membunuh Agastya. Agastya yang tidak punya pilihan lain, lantas menghabisi anak buah saudaranya Bala tersebut, hingga kemudian terjadi kejar-kejaran antara Agastya dan saudaranya Bala tersebut. Saudara Bala yang berhasil kabur kemudian menuju ke rumah Agastya, dan berniat untuk membunuh ibu Agastya. Namun sesaat sebelum berhasil membunuhnya, Agastya datang dan langsung membunuh saudara Bala tersebut dengan parang. Mengetahui bahwa Bala tidak akan mengampuninya, Agastya lalu bergegas pergi meninggalkan kota tersebut, dengan membawa ibunya. Namun saat sedang di tengah perjalanan, Agastya dan ibunya dibuat bingung, karena bas yang ditumpanginya berhenti. Ternyata hal tersebut merupakan ulah dari Bala, yang sudah mengetahui bahwa Agastya membunuh saudaranya. Ibu dari Agastya yang histeris, kemudian memohon kepada Bala, untuk tidak membunuh Agastya. Ibu dari Agastya kemudian menyuruh Agastya untuk membuat sumpah atas nama ibunya, agar meninggalkan semua hubungannya dengan Mogor, dan tidak akan pernah kembali. Agastya yang melihat kesedihan ibunya, tidak bisa menolaknya, kemudian ia pun membuat sumpah yang diminta oleh ibunya tersebut. Bala yang mendengar sumpah tersebut, kemudian pergi meninggalkan Agastya dan ibunya. Layar pun kembali ke masa kini, dengan Viswa dan juga Nindya. Viswa yang telah selesai menceritakan masa lalu Agastya, kemudian pergi meninggalkan Nindya. Berlanjut dengan Draj, yang sudah berada di Mogor. Di sana dia membuat perjanjian dengan seorang don, dan meminta don tersebut untuk memancing Agastya ke Mogor, dengan cara membawa Nindya ke sana. Sebagai gantinya dia akan membayar don tersebut dengan uang. Setelah itu, dia kemudian memberitahukan kepada Sivarudra tentang rencananya. Namun rupa-rupanya, ayahnya menolak rencananya tersebut. Draj yang marah kepada ayahnya, kemudian membunuh ayahnya dengan cara memasukkan sebuah racun di obat milik ayahnya, dan dia pun mengambil alih menjadi ketua geng Dalam rencananya, dia kemudian membuat rencana pelarian untuk Prabakar, kemudian mengikutinya. Di mana dengan sendirinya, hal tersebut akan membawa ia menuju ke tempat Nindya. Prabakar yang tidak menyadari jebakan tersebut, mengira bahwa dirinya telah berhasil melarikan diri. Layar kemudian memperlihatkan Agastya dan Nindya yang sedang berbincang di teras rumah, dan tiba-tiba Prabakar datang untuk menjemput putrinya dengan gembira. Nindya pun menghampiri ayahnya dan langsung memeluknya. Ayahnya kemudian meminta Nindya untuk pulang bersamanya. Dengan perasaan sedih Nindya menuruti permintaan ayahnya, dan mengucapkan salam perpisahan kepada Agastya dan ibunya. Di tengah perjalanan benar saja, mobil yang Prabakar dan Nindya tumpangi, dicegat oleh para preman, yang merupakan anak buah dari Draj. Viswa yang mengetahui hal tersebut, langsung menghubungi Agastya melalui telepon, dan memberitahukan kejadian tersebut. Agastya yang mendengar akan hal tersebut, terpaksa harus melanggar sumpahnya kepada Bala, dan pergi ke Mogor. Dia kemudian mengucapkan salam kepada ibunya. Sebelum sampai di Mogor, Agastya bertemu dengan preman, yang mengatakan, bahwa seluruh Mogor telah bersatu untuk membunuhnya. Benar saja, saat dirinya tiba di Mogor, dia langsung disambut oleh banyak sekali preman, namun dengan keahliannya dalam menggunakan pistol, membuatnya mampu bertahan dari serangan preman-preman tersebut. Mengetahui Agastya telah datang, Draj pun kemudian membawa keluar Nindya, dan mengajak Agastya untuk beradu senjata.
Namun Agastya kemudian berhasil membunuh Draj, dan membebaskan Nindya. Sebelum berhasil melarikan diri dari Mogor, Agastya melihat seorang anak kecil yang menangis di tengah jalan. Hal itu membuat dirinya mengingat masa lalunya, dan kemudian menolong anak kecil tersebut. Namun anak kecil tersebut merupakan anggota dari preman di Mogor, dan malah melemparkan debu kepada matanya, yang membuat Agastya tidak bisa melihat. Setelah kejadian tersebut, terlihat sekelompok preman Mogor, langsung datang dan menghajar Agastya hingga membuatnya terjatuh di tanah. Sekelompok preman tersebut, yang menganggap Agastya sudah mati, kemudian membawa Nindya, dan berniat pergi meninggalkannya. Namun sebelum mereka pergi, tiba-tiba Agastya bangkit kembali, dan menghabisi preman-preman tersebut satu persatu. Saat Agastya dan Nindya berpikir mereka sudah aman, tiba-tiba datang Bala dan juga gengnya. Bala mengatakan bahwa Agastya sudah melanggar sumpahnya, dan harus dihabisi saat itu juga. Agastya kemudian dengan ikhlas menerima kematiannya, dan bersedia dibunuh oleh Bala. Bala terlihat sudah mempersiapkan parang yang digunakan Agastya, untuk membunuh saudaranya. Dengan itu dia kemudian mengayunkan parang tersebut, untuk memenggal kepala Agastya. Namun sebelum kepala Agastya terpenggal, ayunan Bala berhenti, dia terlihat tidak sanggup memotong kepala Agastya yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Setelah kejadian itu, Bala menyuruh Agastya dan Nindya untuk keluar dari Mogor, dan pergi meninggalkan mereka. Setelah berhasil keluar dari Mogor, terlihat Prabhakar dan juga Viswa, yang sudah menunggu kedatangan Nindya. Nindya yang sudah berjalan menuju ayahnya, kemudian berhenti dan berbalik arah, untuk kemudian saling bertatapan dengan Agastya. Agastya yang mengingat semua yang telah mereka lalui, kemudian mendekati Nindya, lalu mengajak Nindya untuk menikah dengannya. Nindya pun menyetujuinya, lalu memeluknya, dan film pun selesai. Jangan lupa subscribe, like, share dan pencet bel notifikasinya ya. Terima kasih.